Mas Kodari, menurut Anda itu Ya, adalah opsi yang paling realistiskah, yang paling amankah untuk PDI Perjuangan maupun Koalisi Indonesia Maju jika PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak berada di dalam pemerintahan tapi kerjasamanya di parlemen? ya pertama PDI Perjuangan kan memang sudah punya sejarah panjang ya berada di luar pemerintahan, terutama pada era reformasi itu pada tahun 2014, tahun 2004 sampai dengan 2014. Jadi saya kira ya PDI Perjuangan ini partai politik yang siap dengan berada di dalam dan siap juga berada di luar. Walaupun saya tetap melihat bahwa di PDI Perjuangan sebetulnya tetap ada dinamika juga. Saya sudah pernah mendengar dari politisi PDI Perjuangan yang mengatakan sebetulnya di internal PDI Perjuangan tetap ada yang melihat peluang untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan pertimbangan adanya banyak tantangan besar ya pemerintahan ke depan, baik geopolitik maupun tantangan-tantangan dalam negeri. Sehingga untuk membangun stabilitas politik, maka PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan. Tetapi saya melihat harus besar ya, harus kuat pada hari ini, terutama pada sisi Ibu Megawati, adalah berada di luar pemerintahan. Dan karena itu saya praktis katakan bahwa memang kecenderungannya PDI Perjuangan tidak akan punya menteri di kabinet ya. Bahkan kalau boleh Pak Jarod, kalau memang nanti ternyata Rakernas menyatakan bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, langsung ditarik saja menteri PDI Perjuangan sehari atau pada hari dilaksanakan diumumkan keputusan Rakernas itu gitu, tidak perlu menunggu sampai dengan Oktober yang akan datang gitu ya. Jadi itu menurut saya sikapnya lebih tegas lagi dan membantu masyarakat untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, soal kerjasama di parlemen saya kira eh, memang selama ini kalau kita bicara undang-undang itu formasinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi Ya. tidak selalu sama, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya krusial, sifatnya besar, biasanya pengelompokan-pengelompokan yang berkorelasi dengan kursi di kabinet itu baru kemudian akan sangat-sangat terbentuk. Bahkan sebetulnya Zilvia, kalau kita bicara undang-undang, itu sebetulnya kan setiap partai politik itu selalu mulai dengan daftar inventaris masing-masing gitu, daftar inventaris masalah masing-masing. Baik. Jadi kalau ada 8 partai sesungguhnya awalnya ada 8 sikap yang Oke. kemudian akan pelan-pelan mengerucut dan membentuk pengelompokan-pengelompokan besar di DPR. Jadi otomatis Oke. kerjasama itu akan terjadi karena tidak Baik. ada partai yang sangat dominan sehingga satu undang-undang itu bisa diputuskan satu atau dua partai politik saja. Ini pasti Oke. akan bekerja sama. Baik, Dan Mas nanti akan Kodari. menarik tuh PDI Perjuangan tuh dalam satu undang-undang bersama dengan partai A, tapi dalam undang-undang yang lain bisa bisa bersama partai B. Saya kira itu yang Tergantung sudah ya. kita lihat Oke, selama ini baik. ya, Pak Jarod ya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.